Selamat datang di IJ Nauman Channel. Bicara pendidikan, sekolah, dan madrasah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati. Setiap tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Berbagai acara dan kegiatan dilaksanakan, mulai dari perlombaan, pertandingan, dan sampai acara puncak dalam bentuk upacara bendera yang diikuti oleh semua guru. Pada waktu itu, lagu himne guru pahlawan tanpa tanda jasa berkumandang beriringan dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, mungkin ada yang belum tahu bahwa pemilihan tanggal 25 November itu adalah dalam rangka mengabadikan peristiwa bersejarah 25 November tahun 1945. Jadi baru saja 2 bulan usia proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika itu, para guru dari seluruh Indonesia berkumpul di Solo untuk mengukuhkan tekad dukungan atas kemerdekaan Republik Indonesia. Dari kebulatan tekad itu lahirlah organisasi Persatuan Guru Seluruh Indonesia yang dikenal dengan nama PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Pemerintah sendiri baru menetapkan tanggal 25 November itu sebagai Hari Guru Nasional pada tahun 1994. Jadi setelah sekian tahun setelah peristiwa di Solo, itu ditetapkan dengan keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994. Penetapan Hari Guru Nasional dan peringatan ini sangat penting dan strategis karena peran guru dalam menentukan masa depan bangsa, sebagaimana dinyatakan pada diktum menimbang pada Kepres nomor 78 tahun 1994 itu, bahwa guru memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam sudah lama menyatakan bahwa guru itu sangat penting, sebagaimana dinyatakan dalam surat Ar-Ra'du ayat 11 yang terjemahannya berbunyi kira-kira begini: sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, nasib suatu bangsa, kecuali kaum itu sendiri, bangsa itu sendiri yang berusaha mengubah nasibnya. Nah, mungkin muncul pertanyaan, karena satu kaum itu bangsa itu terdiri atas beberapa pekerjaan, beberapa profesi. Ada yang berprofesi sebagai pejabat, politikus, dokter, arsitek, pedagang, sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai guru, sebagai buruh, dan lain-lain, atau profesi lainnya. Nah, kalau diajukan pertanyaan, dari banyak profesi itu, profesi manakah yang bisa, atau profesi manakah yang bertanggung jawab mengubah nasib kaum atau nasib bangsanya? Atau kalau di bahasa Inggris kan, who can change the nation? Jawabannya adalah guru. Gurulah yang bisa mengubah nasib bangsa. Karena
pekerjaan atau profesi guru berhubungan langsung dengan anak-anak generasi masa depan bangsa. Hadis Nabi Muhammad mengatakan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya kira-kira sebaik-baik profesi itu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Orang yang belajar atau mempelajari itu kemudian mengajarkannya lagi, profesi itu namanya guru. Dalam bahasa Arabnya disebut ustaz, dalam bahasa Inggris disebut teacher. Nah, karena guru itu mendidik, mengajar, mengubah perilaku generasi muda, generasi harapan bangsa, generasi masa depan bangsa, maka guru mengubah nasib bangsa dengan memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan selalu berupaya meningkatkan kualitas mutu pelayanan pendidikan yang diberikannya. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, keluarnya Kepres nomor 78 tahun 94 merupakan wujud pengakuan, penghargaan, apresiasi pemerintah secara legal, secara formal terhadap profesi guru. Kemudian 11 tahun setelah Kepres 78 tahun 94 itu dilahirkan lagi Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Jadi 11 tahun kemudian. Yang dalam undang-undang itu diatur tentang hak dan kewajiban seorang guru. Misalnya, dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 itu ditegaskan bahwa tugas guru itu adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didiknya. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 ini diperjelas melalui peraturan pemerintah atau PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Pada PP 74 tahun 2008 itu diatur antara lain bahwa ketika guru melakukan tugas profesinya, dia melakukan berbagai strategi. Antara lain adalah memberikan sanksi kepada anak didiknya. Di sana dinyatakan bahwa guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan oleh guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Ini tertera pada pasal 39 PP 74 tersebut. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, secara legal formal dengan Kepres 78 tahun 94, adanya Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 dan keluarnya PP 74 tahun 2008 membuktikan bahwa apresiasi dan penghargaan pemerintah terhadap profesi guru sudah sangat memadai. Tetapi secara faktual, kenyataannya saat ini apresiasi dan penghargaan pemerintah terhadap profesi guru itu masih belum sesuai dengan harapan seperti yang diterakan pada undang-undang dan peraturan tersebut. Saat ini masih banyak ditemukan tantangan terhadap guru, terhadap profesi guru itu. Antara lain, saya kemukakan beberapa. Pertama, tantangan kesejahteraan yang belum merata. Memang, dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 itu sudah diatur tentang hak guru, termasuk hak untuk memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Tetapi, undang-undang tersebut
hanya berlaku untuk guru yang sudah berstatus pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara dan beberapa orang guru yang sudah berstatus P3K. Dan tentu yang sudah berhak menerima tunjangan profesi. Kenyataannya, dari berbagai data ditemukan bahwa jumlah guru yang sudah menerima sertifikasi itu dari 3,3 juta lebih guru baru dan belum mencapai 50%. Artinya, masih ada sekitar 1,5 juta orang guru lagi yang belum menikmati penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu. Bahkan lebih parah lagi, dari 1,5 juta guru tersebut terdapat hampir 500.000 orang lebih masih berstatus sebagai guru honorer dengan penghasilan yang sangat jauh di bawah kebutuhan hidup minimal. Sebagaimana kita ketahui, terutama guru-guru honor di sekolah negeri yang hanya dibayar dengan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS yang jumlahnya sangat menyedihkan. Kedua, tantangan perlindungan dan keamanan dalam melaksanakan profesi. Dalam menjalankan tugas profesinya itu, guru menggunakan beberapa teknik seperti menerangkan, menjelaskan, mencontohkan, menyuruh, menasihati, bahkan memberi sanksi atau memarahi. Dan seperti kita ketahui, memberi sanksi itu memang diberikan kebebasan kepada setiap guru, terutama untuk pembentukan karakter, memperbaiki perilaku anak didiknya. Hanya saja, ketika memberikan sanksi untuk membentuk karakter ini, sering timbul persoalan yang mengancam keamanan dan keselamatan guru. Beberapa pihak, termasuk orang tua siswa, yang merasa tidak senang dengan sanksi yang dijatuhkan guru itu, mereka mempidanakan, mengkriminalisasi guru dengan memanfaatkan pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 atau yang dikenal dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang mana undang-undang ini sudah diperbarui lagi melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pada pasal 80, jadi pasal ini yang sering digunakan oleh orang tua siswa, oleh beberapa pihak, oleh sebagian orang tua siswa maksud saya, beberapa pihak untuk mempidanakan guru. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, anak ini termasuk siswa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 70 juta rupiah. Ketentuan mengenai pidana dan denda ini sudah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Nah, kasus para pihak atau orang tua siswa yang mempidanakan guru yang menjalankan profesinya sudah sering terjadi. Peristiwa yang paling anyar adalah kasus guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang sempat ditahan karena aduan dari orang tua siswanya. Dan kasus ini menjadi viral sampai menjadi perhatian Mendikdasmen Bapak Profesor Abdul Muti. Akibat dari pemidanaan terhadap guru itu bermunculanlah video-video satir atau meme yang menggambarkan para guru tidak lagi mengacuhkan, para guru membiarkan saja perilaku menyimpang pada siswanya. Para guru membiarkan saja para siswa merokok, siswanya berpacaran, bullying, bertengkar, tidak masuk sekolah, tidak mengerjakan tugas dan lain-lain, tidak mau memberikan sanksi dengan alasan takut dipidanakan oleh orang tua siswa.
Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, sebenarnya masih banyak tantangan lain yang dihadapi profesi guru dalam menjalankan profesinya. Misalnya, tantangan dalam pengurusan kenaikan pangkat, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, dan tantangan untuk meningkatkan, memperbarui atau updating kompetensi profesinya mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan informasi. Namun tentu tidak semuanya bisa kita ungkapkan. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, dalam rangka memperingati dan memaknai Hari Guru Nasional tahun ini, izinkan disampaikan beberapa harapan. Antara lain, pertama, mengajak rekan-rekan para guru untuk menjadikan peringatan Hari Guru tahun ini sebagai momentum untuk meningkatkan dedikasi, meningkatkan pengabdian kita kepada anak didik. Anak didik kita adalah generasi masa depan bangsa, karena gurulah yang bisa mengubah nasib bangsa ini. Kedua, diharapkan juga dihimbau pemerintah, tentu terutama di sini adalah Mendikdasmen dan pengambil kebijakan lainnya, para kepala daerah misalnya, untuk satu, memperhatikan kesejahteraan guru secara merata, baik guru yang sudah berstatus pegawai negeri sipil ASN atau P3K maupun guru-guru yang masih berstatus guru honorer. Kedua, diminta pemerintah agar lebih memperhatikan perlindungan dan keamanan guru dalam menjalankan tugas profesinya, agar tidak terjadi lagi pemidanaan atau kriminalisasi terhadap guru dalam menjalankan tugasnya. Tentu saja, misalnya bagaimana mensinkronkan pasal-pasal pada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan tugas profesi guru sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan PP 74 Tahun 2008. Mungkin ini sudah dilakukan, tapi kita tentu tidak tahu pasti seberapa jauh efektivitasnya. Sehingga kita berharap tidak ada lagi guru yang dipanggil oleh penegak hukum hanya karena memberi sanksi kepada siswanya di kelas atau di sekolah. Cara-caranya mungkin ini kita serahkan kepada para ahli hukum. Bisa saja misalnya melalui berbagai cara seperti penyelesaian di luar pengadilan, tentu dengan meningkatkan peran komite sekolah atau yang dikenal dengan sebutan restoratif justice. Tentu yang sangat paham dengan hal ini tentu adalah para ahli hukum. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan selamat Hari Guru kepada rekan-rekan guru di mana saja berada. Mari kita jadikan momentum peringatan Hari Guru Nasional ini untuk meningkatkan dedikasi dan pengabdian sesuai dengan profesi kita. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak dan Ibu menonton video-video pada IJ Nauman Channel. Salam dari saya, Indra Jaya Nauman.